Assalamualaikum. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis artikel pertama yaitu mengenai topik isu sosial politik dan sosial budaya. Adapun analisis artikel yang berhubungan dengan topik ini adalah istilah kebudayaan dalam bahasa Inggris atau culture diturunkan istilah culturalism, kemudian multikulturalisme dan lain-lain. Istilah kulturalisme muncul dalam karya Richard Hogarth, Raymond Williams, E.P. Thompson, serta Stuart Hall pada akhir tahun 1950 sampai 1960-an, dan konsep ini digunakan para ahli sebagai konsep untuk culture studies. Kajian budaya culture studies sering disebut sebagai wilayah kajian lintas disiplin multidisiplin. Culture studies adalah kajian yang menekankan keterkaitan budaya dengan masalah sosial dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat plural tidak sama dengan masyarakat yang multikultural, meskipun sama-sama berhubungan dengan budaya yang beraneka ragam. Namun, pada masyarakat multikultural terjadi saling pengaruh dan interaksi yang intens antar budaya. Masih pada artikel 1 mengenai topik isu sosial politik dan sosial budaya yang dikaitkan dengan pengalaman di sekolah. Yang pertama, berkaitan dengan isu sosial budaya, yaitu homogenitas versus keberagaman. Sekolah yang hanya memiliki satu budaya dan satu agama seringkali mencerminkan dominasi budaya mayoritas. Ini bisa memperkuat identitas kelompok, tetapi juga beresiko menyingkirkan ekspresi budaya minoritas. Yang kedua, praktik sosial di sekolah. Tradisi seperti upacara bendera, perayaan hari besar agama tertentu, atau penggunaan bahasa resmi bisa mencerminkan nilai-nilai sosial dominan. Yang kedua, berkaitan dengan isu sosial politik. Yang pertama, melalui kebijakan pendidikan. Kurikulum, sistem zonasi, dan ujian nasional adalah produk kebijakan politik yang mempengaruhi pengalaman belajar. Selanjutnya, ideologi negara, contohnya dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebagai bagian dari pembentukan karakter. Artikel kedua dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Dengan analisis artikelnya, Indonesia adalah negara multikultural, ditunjukkan oleh diferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan etnis, sosial budaya, agama, dan sebagainya. Negara multikultural di Indonesia harus antisipatif dan responsif terhadap fenomena heterogenitas dengan arif dan bijak. Seiring banyaknya permasalahan yang muncul disebabkan oleh keragaman tersebut, maka lahir pemikiran untuk mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia. Khairul Mahfud tahun 2016 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat. Pendidikan multikultural secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Peran sekolah sebagai wadah untuk menanamkan dan menyalurkan nilai-nilai kebinekaan sangatlah penting, karena sekolah merupakan wahana pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Kaitan dengan pengalaman di sekolah. Pengalaman sekolah dengan satu budaya dan agama yang saya rasakan, yaitu homogenitas budaya dan agama. Sekolah biasanya memiliki kurikulum, kegiatan, dan nilai-nilai yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan tradisi budaya. Contoh, di sekolah saya, mayoritas muslim, di mana kegiatan seperti sholat berjamaah, hafalan Al-Quran, dan perayaan hari besar Islam menjadi bagian dari rutinitas harian. Yang kedua, budaya sekolah sebagai alat sosialisasi. Sekolah menjadi arena di mana nilai-nilai budaya dan agama ditanamkan melalui praktik sehari-hari, doa sebelum belajar, pakaian seragam yang sesuai syariat, dan penggunaan bahasa tertentu. Contoh, di sekolah Kristen mungkin ada ibadah pagi, pelajaran Alkitab, dan nilai-nilai kasih sebagai landasan etika.
Yang ketiga, kebudayaan sebagai produk masyarakat dalam konsep Islam tidak terlepas dari nilai moral yang menjadi misi tersebut. Setiap produk masyarakat tidak terlepas dari persoalan nilai moral. Yang keempat, masuknya budaya asing melalui musik atau film dapat memberikan pengaruh yang cepat terhadap gaya hidup dan karakter siswa. Pada artikel 3 dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, analisis yang sudah saya lakukan yaitu kurikulum merdeka menanggapi perubahan paradigma dalam pembelajaran yang semakin menekankan pada pemberdayaan siswa untuk menjadi mandiri, kritis, dan inovatif. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti dan Aslam tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran berlandaskan TIK berupa aplikasi kuisis di kelas rendah cukup efektif untuk perkembangan kognitif siswa. Munculnya berbagai alat teknologi informasi seperti smartphone, laptop maupun komputer menandai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ini tentunya memberikan dampak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada kurikulum merdeka di sekolah dasar, Sima Mora dalam Firmansyah dan Saidah tahun 2016 mengungkapkan bahwa media pembelajaran TIK dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk menanggapi dan memberikan umpan balik, serta melakukan praktik teknologi informasi dan komunikasi secara aktif dan menarik. Media pembelajaran berlandaskan TIK perlu ditingkatkan di setiap satuan pendidikan, sehingga guru dapat melakukan inovasi dalam penyampaian materi pembelajaran yang lebih beragam. Masih artikel 3 mengenai topik teknologi informasi dan komunikasi dikaitkan dengan pengalaman saya di sekolah. Penerapan TIK di sekolah sangat membantu guru dalam penyampaian materi karena lebih menarik dan variatif. Guru menggunakan media pembelajaran TIK seperti memanfaatkan word wall untuk review materi terdahulu dan menggunakan wheel of name untuk menentukan siswa yang berkesempatan maju presentasi di depan kelas. Saat pandemi COVID-19, guru melakukan pembelajaran secara daring. Maka, seringkali menggunakan media TIK seperti Google Form, Google Meet, Google Slide, maupun video call melalui WhatsApp untuk menyampaikan materi maupun memberikan tugas kepada siswa. Akhirnya, siswa semakin mahir dan terbiasa. Namun setelah penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran kembali dilakukan secara klasikal dengan menggunakan PowerPoint atau game-game. Di tempat saya mengajar, fasilitas TIK sudah memadai. Namun jaringan internet sering mengalami gangguan yang dapat menghambat terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk analisis artikel yang terakhir yaitu terakreditasi Scopus, saya memilih topik pendidikan multikultural dengan analisis poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, keragaman yang semakin meningkat di sekolah menghadirkan tantangan bagi para pendidik karena mereka harus menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan budaya, merancang lingkungan belajar multikultural yang efektif dan mendorong kesetaraan dalam pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru untuk keberagaman budaya dan pendidikan multikultural merupakan kunci untuk mengatasi tantangan lingkungan multikultural. Hal ini akan memberdayakan guru untuk membantu siswa berkembang di dunia yang saling terhubung melalui kesempatan pendidikan yang setara. Yang ketiga, keberagaman yang terus meningkat di sekolah menuntut transformasi yang cermat terhadap sistem dan kurikulum sekolah tradisional agar dapat lebih mendukung perkembangan siswa dan menumbuhkan pemahaman antar budaya. Yang keempat, beberapa akademisi seperti Banks and Banks tahun 2020, Gorski tahun 2009, dan Ashar Shifty tahun 2017 memandang guru sebagai pejuang kesetaraan, aktivisme sosial, dan perubahan pendidikan yang berdedikasi. Dan yang terakhir, peran penting pendidikan multikultural dalam mendorong pemerataan pendidikan, meningkatkan integrasi sosial, dan membekali siswa untuk berkembang dalam masyarakat global yang saling terhubung. Berikut ini merupakan referensi dari beberapa artikel yang sudah saya analisis, disertai dengan artikel sumbernya. Demikian pemaparan saya
mengenai beberapa analisis artikel untuk tugas 1 studi komparatif. Terima kasih.